Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul Pemerintah dalam Perekonomian. Pasar dan pemerintah. Pasar dan pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam dinamika ekonomi, di mana pasar berfungsi sebagai alat penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengatur yang mengawasi dan mengendalikan aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan seperti stabilitas, pertumbuhan, dan distribusi kekayaan yang adil. Pentingnya mencapai keseimbangan antara pasar yang merangsang inovasi dan efisiensi dengan intervensi yang diperlukan dari pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan dan melindungi kepentingan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif. Peran dalam pasar perekonomian. Pasar merupakan suatu sistem di mana barang dan jasa diperdagangkan antara produsen dan konsumen yang berfungsi sebagai tempat di mana kebutuhan dan keinginan masyarakat bertemu dengan penawaran produk atau jasa dari produsen. Para ahli ekonomi seperti Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations menekankan bahwa pasar yang beroperasi secara bebas dan kompetitif mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Pasar juga memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif. Kelebihan pasar sebagai mekanisme alokasi termasuk efisiensi dalam pengalokasian sumber daya, fleksibel dalam menyesuaikan penawaran dengan permintaan, serta mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Namun pasar juga memiliki kelemahan seperti potensi terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan dan inovasi serta ketidakseimbangan distribusi kekayaan masyarakat. Konsep persaingan sempurna menggambarkan pasar dengan banyak produsen dan konsumen, produk homogen, akses informasi sempurna, mobilitas faktor produksi, serta tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Sementara itu, persaingan tidak sempurna yang dikembangkan oleh ahli ekonomi seperti Edward Chamberlain dan Joan Robinson mengacu pada kondisi pasar yang tidak mengalami monopoli, oligopoli, ataupun persaingan monopolistik. Persaingan tidak sempurna ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan pasar antara produsen dan konsumen yang berpotensi memengaruhi harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Berikut ada gambar konsep persaingan sempurna. Gambar tersebut menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan perilaku perusahaan dalam pasar tersebut. Kurva industri menggambarkan bahwa tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi
antara permintaan dan penawaran. Ini menunjukkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan secara kompetitif oleh mekanisme pasar. B. Kurva. Perusahaan menunjukkan bahwa jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, harga yang dihadapi oleh perusahaan tetap stabil, tidak berubah, meskipun perusahaan menjual beberapa pun jumlah outputnya. Karena perusahaan pasar persaingan sempurna bertindak sebagai fringe tax, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal pada tingkat harga P. Ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak memiliki kontrol atas harga yang harus menerima harga pasar yang telah ditentukan. Kurva D permintaan dalam gambar tersebut sama dengan kurva permintaan rata-rata atau HR. Dan kurva penerimaan marginal atau MR yang pasar persaingan sempurna, harga yang ditentukan oleh perusahaan untuk setiap unit produk yang dijual sama dengan harga pasar. Yang E, kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif dimulai dari titik 0 ke 0. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan total perusahaan meningkat seiring dengan peningkat outputnya, namun pada tingkat harga yang tetap stabil sesuai dengan pasar persaingan sempurna. Dalam konteks persaingan tidak sempurna, seringkali diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatur pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Kemudian ada pelaksanaan APBN, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup implementasi kebijakan pengelolaan belanja negara, serta evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBN. Yang pertama ada implementasi kebijakan pendapat. Pada tahap ini, kebijakan pendapat yang telah dirumuskan dalam APBN diterapkan pemerintah mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber seperti pajak, cukai, dan hasil pengelolaan kekayaan negara. Seperti pajak, cukai, dan implementasi kebijakan pendapat juga mencakup pengawasan terhadap proses pemungutan pajak dan upaya meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pendapatan negara. Yang kedua adalah pengelolaan belanja negara. Setelah pendapatan terkumpul, tahap berikutnya adalah pengelolaan belanja negara. Pemerintah mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam APBN seperti belanja pegawai, belanja barang, jasa, belanja modal, dan subsidi. Pengelolaan belanja negara juga melibatkan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga ada evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBN. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengawasan serta pelaksanaan APBN. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target, pendapatan, dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBN. Selain itu, lembaga pengawasan seperti Badan Pemerintah Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pengelolaan dana negara untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, efisiensi penggunaan dana, dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Keseluruhan proses pelaksanaan APBN ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat berjalan dengan efektif,
efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. C. Budget defisit. Definisi anggaran merujuk pada situasi di mana belanja pemerintah melebihi pendapatannya dalam pokok tertentu, sehingga menghasilkan saldo negatif yang perlu dibiayai melalui pinjaman atau cara lainnya. Fenomena fiskal ini telah menjadi subjek minat dan perdebatan yang signifikan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan, dengan berbagai perspektif dan teori yang menjelaskan penyebab, dampak, dan solusi anggaran adalah John Maynard Keynes, ekonomi Keynesian yang dikembangkan selama Depresi Besar, menekankan peran intervensi pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa selama masa resesi atau penurunan ekonomi, pemerintah seharusnya meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan dan penciptaan. Lapangan kerja, meskipun hal itu menyebabkan defisit anggaran. Menurut Keynes, defisit tersebut dapat dikelola melalui kebijakan fiskal seperti perpajakan dan peminjaman pemerintah dengan tujuan mencapai penuhnya lapangan kerja dan stabilitas ekonomi. Di sisi lain, ekonomi seperti Milton Friedman dikenal dengan pandangan monetarisnya, menyatakan kekhawatiran tentang konsekuensi jangka panjang dari defisit anggaran. Friedman berargumen bahwa pengeluaran pemerintah yang berlebihan yang dibiayai melalui defisit dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter. Dia menganjurkan intervensi pemerintah yang terbatas dalam urusan ekonomi dengan menekankan pentingnya stabilitas moneter dan pasar bebas. Perspektif lainnya menekankan pentingnya stabilitas datang dari ekonom sisi pasokan seperti Arthur Laffer yang memperkenalkan teori kurva Laffer. Teori ini menyarankan bahwa ada tingkat pajak optimal di mana peningkatan pajak dan menyebabkan aktivitas ekonomi yang lebih rendah dan pendapatan pajak yang lebih rendah pula. Laffer dan yang lainnya berargumen bahwa menurunkan tarif pajak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan pajak, dan potensinya mengurangi defisit anggaran. Kemudian yang dia ada kebijakan dan instrumen fiskal pemerintah Islam. Kebijakan fiskal dalam pemerintah Islam mengacu pada strategi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintahan Islam menggunakan alat-alat fiskal seperti zakat, infak, dan sedekah untuk menghimpun dana dari umat Islam guna disalurkan kepada yang membutuhkan serta untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prinsip utama dari kebijakan fiskal Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan yang pada akhirnya bertujuan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi yang seimbang di dalam masyarakat. Demikian tugas yang saya paparkan dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.